Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama aku Devi Puspita. Di video kali ini kita akan belajar lagi dari pelajaran kehidupan, dari kejadian yang ada di sekitar kita. Mungkin kamu sudah mengetahui berita yang terjadi akhir-akhir ini tentang seorang laki-laki yang membakar hidup-hidup pacarnya sendiri. Setelah kemarin kasus sate cyanida yang cukup memukul hati kita, sekarang terjadi lagi kasus seperti ini. Sepasang kekasih laki-laki dan perempuan, kita sebut laki-laki ini dengan inisial D dan perempuannya kita sebut dengan inisial I sebagai korban. Perempuan I berusia 22 tahun, sedangkan D berusia 32 tahun, tertulis seperti itu di beritanya. Karena cemburu yang membabi buta, akhirnya emosinya tidak terkendali. Kemudian ketika mereka bertemu di tempat yang sepi, entah bensin dari mana itu diguyurkan kepada tubuh pacarnya sendiri, hingga akhirnya dibakar hidup-hidup. Sempat ada rasa kasihan dalam hati, kemudian berusaha untuk memadamkan api tersebut dengan cara memeluk, tapi mohon maaf sudah terlambat. Hingga luka bakar terjadi 80% dan mengakibatkan I meninggal dunia karena mengalami gagal pernafasan. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Kita perlunya dalam berhubungan dengan siapapun, entah teman atau pasangan, kita perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah orang ini baik atau tidak. Untuk mengetahui orang ini baik atau tidak, kita minta bantuan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilindungi dari orang-orang yang seperti ini. Karena kita tidak bisa mengendalikan hari ini kita ketemu sama siapa aja. Berapa orang yang akan kita ketemui dan pelajaran apa dari orang-orang yang kita temui yang tersirat pada mereka. Di sini ayahnya menyesal sekali karena mengizinkan I, putrinya, berhubungan dengan D. Ayahnya di situ di salah satu berita disebutkan kalau ayahnya ini tidak meletakkan kecurigaan apapun karena ketika main ke rumah I, D tampak baik-baik saja, tidak terlihat jahat atau seperti apa, bahkan numpang sholat, kemudian sopan, seperti itu. Dan perlu diingat teman-teman, ketika kita menilai seseorang itu bukan cuma dari sekedar ini aja. Siapapun bisa memberikan citra baik kepada orang yang dia dekati misalnya. Dalam hal ini kan dia ingin terlihat baik di hadapan mertua misalnya. Untuk mengetahui orang itu benar-benar baik atau aslinya seperti apa, cara dia memperlakukan orang-orang yang menurut dia itu tidak perlu dihormati. Menurut dia tidak perlu dihormati. Atau ketika kamu ajak ke restoran misalnya, kemudian ada sesuatu yang nggak sesuai dari pesanan yang dia terima, apakah dia meluap-luap seperti itu, juga itu bisa jadi indikator kecil yang perlu kamu perhatikan. Jadi bagaimana perilaku seseorang itu bukan dari yang besar-besar aja, tapi dari perilaku kecil yang dia tunjukkan itu bisa jadi sinyal ini orang itu sebenarnya kayak gimana. Contoh, ketika berhubungan dengan seseorang, ketika ngajak makan, hangout dan sebagainya, dia selalu minta traktir, dalam hal ini cowok. Itu perlu dijadikan perhatian bahwa kok gini ya, bisa jadi sebagian besar ketika berumah tangga dia tidak bertanggung jawab karena mengandalkan perempuan misalnya, atau ketika dia bekerja dia tidak mau menafkahi. Itu perlu dijadikan perhatian. Jadi jangan melulu memperhatikan sesuatu yang gede, yang benar-benar besar, tapi perhatikan dari hal yang paling kecil terlebih dahulu. Lalu ternyata di sini dia punya background pernah dipenjara karena pembunuhan. Jadi kita perlu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang seperti ini untuk dibantu. Apakah orang yang bersama saya sekarang ini baik atau tidak ya? Untuk diri saya sekarang dan juga masa depan, karena Allah lah yang tahu masa depan itu seperti apa. Jadi pengecekan itu perlu sekali untuk mengetahui orang itu baik atau tidak. Dia numpang sholat di rumah kamu, atau dia selalu salim ke orang tua kamu, itu belum bisa dijadikan patokan, wah orang ini soleh, orang ini baik, belum tentu. Bahkan Umar bin Khattab pun juga memberitahu bagaimana cara untuk mengetahui karakter seseorang itu kayak gimana. Jadi ada sebuah kerumunan, kemudian ada laki-laki yang memberikan kesaksian kepada beliau, Umar bin Khattab. Kemudian beliau berkata, aku tidak mengenalmu, tapi tidak masalah ketika aku tidak mengenalmu, namun datangkan orang yang mengenalmu. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari kerumunan itu dan berkata, aku mengenali seseorang itu, wahai Amirul Mukminin. Lalu Umar bin Khattab berkata lagi, bagaimana kamu mengenalnya? Lalu orang itu bilang lagi,
Seseorang ini adalah orang yang bisa dipercaya. Umar bin Khattab bilang seperti ini lagi. Apakah dia tetanggamu sehingga kamu mengetahui dia baik siang dan juga malam? Seseorang itu pun bilang, tidak. Lalu Umar bin Khattab pun memberikan respon lagi, apakah kamu pernah berbisnis dengannya sehingga dia termasuk orang yang warok? Lalu seseorang itu bilang lagi, tidak. Lalu Umar bin Khattab pun berkata lagi, apakah kamu pernah bersafar dengannya sehingga kamu ketahui dia orang yang punya akhlak mulia? Lalu orang itu bilang tidak. Jadi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Umar bin Khattab. Jadi safar itu tadi adalah perjalanan jauh, sehingga ketika dalam perjalanan jauh dan mungkin sampai berhari-hari seperti itu atau 24 jam misalnya, dan timbul kesulitan-kesulitan di sana, kemudian rasa capek dan lelah, itu mengeluarkan sifat aslinya. Apakah orang itu pemarah, atau orang yang penyabar, atau orang yang egois, atau orang yang baik-baik saja dan sebagainya, itu bisa keluar. Bahkan untuk mengetahui orang itu benar-benar baik atau tidak pun kita perlu mengecekkan beberapa hal-hal yang seperti ini. Jadi yang pertama, apakah pernah melakukan safar dengannya? Tentu di sini jangan laki-laki sama perempuan berdua, tapi meminta bantuan dari ayah misalnya atau kakak laki-laki kamu untuk melakukan pengetesan ini. Kemudian apakah pernah diajak berbisnis bareng, ini orang amanah atau tidak? Apakah dia dapat dipercaya atau tidak? Kita bisa melakukan pengecekan juga di sana. Lalu tetangga, apakah keseharian orang ini tuh seperti apa? Tetangga tadi maksudnya adalah orang yang menjumpai dia selama 24 jam lebih banyak untuk mengetahui apakah orang ini tuh benar-benar baik atau tidak. Karena untuk memasang topeng itu tidak bisa bertahan lama karena orang akan ada kalanya dia menunjukkan sifat aslinya ketika keadaan-keadaan tertentu. Ketika dia emosi, ketika dia capek, ketika dia kesulitan. Nah, ketika dia diberikan amanah, apakah dia amanah atau tidak, itu kita perlu melakukan pengecekan dalam hal ini. Jadi jangan menggunakan jalan pintas apa yang terlihat di depan mata aja, karena apa yang kita lihat itu belum tentu memang kenyataannya seperti itu. Yang tampak baik belum tentu baik, yang tampak buruk belum tentu buruk sepenuhnya. Jadi tetap melakukan pengecekan dari kasus yang ini terjadi, kita bisa belajar tentang hal itu. Selanjutnya, jangan berada di tempat yang sepi berduaan. Karena ketika laki-laki dan perempuan berdua, di sini yang ketiga adalah syaitan yang akan berusaha untuk membujuk manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, entah itu zina ataupun hal keburukan semacam ini. Karena di sini ceritanya I dan juga D melakukan pertemuan di tempat yang sepi, kemudian entah bensin dari mana karena sudah dikuasai oleh emosi sesaat yang dirasakan oleh D tadi karena cemburu, akhirnya dia melakukan hal yang setega itu. Jadi untuk kamu perempuan ataupun laki-laki mohon untuk saling menjaga satu sama lain. Karena kalau seperti ini, penyesalan hanyalah penyesalan. Memang kita bisa belajar dari itu, tapi nyawa seseorang apakah bisa dikembalikan? Dan di sini prasangka D, entah itu fakta ataupun hanya sekedar perasaan dia saja, cemas kalau diselingkuhi hingga akhirnya mendorong dia untuk menyerang sumber dari kecemasan itu. Jadi ada salah satu dari teori Karin Harney tentang kecemasan, di mana respon kecemasan yang timbul salah satunya adalah bagaimana mereka mengkompensasi kecemasan yang dirasakan, yaitu moving against people, yaitu dengan cara menyerang orang yang menjadi sumber kecemasan itu sendiri ataupun orang lain yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya. Di sini kecemasan D karena ada perasaan diselingkuhi, entah itu fakta ataupun cuma perasaan dia saja, kecemasan itu mendorong dia untuk menyerang pacarnya yang menjadi sumber kecemasan dia hingga akhirnya disiram pakai bensin kemudian dibakar untuk mengatasi kecemasan yang dirasakan yang kalut tadi. Makanya di sini kita perlu belajar untuk melatih ekspektasi kita, belajar untuk menyembuhkan diri kita, belajar untuk mengenali diri kita agar hal-hal semacam ini tidak terjadi, dan kembali lagi melakukan pengecekan terhadap siapapun yang kita temui hari ini. Karena di sini kita tidak bisa menebak hari ini kita ketemu sama siapa saja, dan juga libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah yang kamu lakukan, setiap nafas yang kamu hembuskan, karena Allah yang tahu yang terbaik untuk diri kita. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pelajaran buat kita, dan semoga almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik, dan juga hal seperti ini tidak terjadi lagi kepada siapapun, karena ini cukup mengerikan dan sudah tidak manusiawi, jelas tidak manusiawi lagi. Kita manusia punya akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana yang baik untuk dilakukan, yang mana yang tidak boleh dilakukan. Semoga Allah lindungi kita dari segala bentuk kejahatan
Dan Allah lindungi diri kita dari kezaliman yang orang lain lakukan terhadap diri kita ataupun diri kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Karena kita selalu perlu hidayah dari Allah. Berdoa terus, dan berusaha terus. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.